Akhirnya diusulkanlah Indonesia sebagai pengganti Peru untuk jadi tuan rumah pada kongres itu. Menanggapi hal itu, awalnya pihak Indonesia kaget dengan usulan tersebut, mengingat kegagalan di Piala Dunia U20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang lonceng. Alright guys, sekali lagi kita akan react satu video lagi di channel Starting 11 dan video kali ini adalah bertajuk Tolong Jangan Ganggu Lagi. Ini kesempatan Indonesia tampil di Piala Dunia U17. Kita nak lihat apa videonya guys. Tanpa kita buang masa, jom kita react kepada videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Jangan lupa untuk subscribe pada channel Starting 11 guys. Kita nak lihat apa videonya. Right. Akhirnya mimpi Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia menjadi kenyataan. Timnas Garuda Muda kita akan tampil di Piala Dunia U17 setelah FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023. Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu menjadi tuan rumah yang baik di event skala dunia. Kesempatan ini seharusnya tidak dibuang begitu saja, kendati demikian masih ada sedikit masalah yang mengiringinya. Indonesia terbilang beruntung menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023 karena FIFA sebetulnya sudah menunjuk Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Sejatinya digelar tahun 2021. Namun karena pandemi melanda, ajang ini ditunda menjadi tahun 2023. Namun Peru justru mengundurkan diri sebagai tuan rumah pada April 2023. Mereka mundur lantaran belum siap soal infrastruktur. Setelah Peru mengumumkan pengunduran dirinya sebagai tuan rumah, FIFA pun menggelar kongres kembali pada Mei 2023 untuk memilih tuan rumah baru Piala Dunia U17. Akhirnya diusulkanlah Indonesia sebagai pengganti Peru untuk jadi tuan rumah pada kongres itu. Menanggapi hal itu, awalnya pihak Indonesia kaget dengan usulan tersebut, mengingat kegagalan di Piala Dunia U20. Maka dari itu, PSSI belum mau mengumumkan secara resmi karena masih dalam tahap pertimbangan. Akan tetapi, FIFA akhirnya menyatakan melalui rilis persnya secara resmi pada Jumat 23 Juni 2023 bahwa Indonesia sah menjadi tuan rumah. Alhamdulillah adalah kata pertama yang terlontar dari mulut Erick Thohir. Menurutnya ini adalah buah kepercayaan FIFA selama ini kepada Indonesia. Piala Dunia U17 akan diselenggarakan pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Nantinya akan ada 24 tim yang akan berlaga. Pesertanya berasal dari 6 konfederasi seperti AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC, dan UEFA. Nantinya akan dibagi 6 grup dan masing-masing grup berisi 4 tim. Ajang 2 tahunan ini terakhir kali diadakan tahun 2019 sebelum COVID, di mana Brazil sebagai tuan rumah berhasil kampiun. Lalu siapa sih negara yang mendominasi turnamen ini? Kalau dilihat dari sejarahnya, Nigeria adalah rajanya di turnamen ini. Mereka adalah pengoleksi gelar terbanyak dengan 5 gelar dan 3 runner-up. Sedangkan di peringkat kedua ada Brazil dengan 4 gelar juara dan 2 runner-up. Sejak dimulai dari tahun 1985 di Cina, turnamen ini sudah menghasilkan banyak jawara. Namun negara dari Asia jarang menjadi juara. Terakhir kali sang juara dari Asia itu adalah Arab Saudi. Itu pun sudah lama, yakni pada tahun 1989. Melihat antusias masyarakat Indonesia menyambut Piala Dunia U17 ini, seharusnya jangan ada lagi polemik yang menyebabkan untuk kedua kalinya kita gagal menjadi tuan rumah.
masih terngiang dalam benak masyarakat Indonesia ketika kesempatan jadi tuan rumah Piala Dunia U20 hilang begitu saja. Keikutsertaan timnas Israel disinyalir menjadi alasan yang mengemuka ketika itu. Para tokoh seperti Ganjar Pranowo maupun Wayan Koster turut melancarkan penolakannya. Ahmad Marhali dari Save Our Soccer mengatakan pada bola.net bahwa jangan ada lagi politik praktis yang menghalangi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 ini. Ya, kini memang tak ada lagi timnas Israel karena mereka tak lolos kualifikasi zona Eropa. Namun Marhali juga menginginkan meski tak ada Israel, hajatan 2 tahunan ini akan bertepatan dengan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024 yang akan berlangsung dari Oktober hingga November 2023. Maka bukan tidak mungkin kepentingan politik akan menghiasi turnamen tersebut. Masalahnya tak sampai di situ, Piala Dunia U17 akan digelar dari tanggal 10 November sampai 2 Desember 2023. Di antara tanggal itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno dipakai untuk konser Coldplay yang dijadwalkan pada tanggal 5 November 2023. Pertanyaan pun mengemuka, kalau tidak di SUGBK, di mana venue Piala Dunia U17 nanti? Kalau digelar di sana, sangat mungkin akan memunculkan polemik karena berbenturan dengan konser Coldplay. Perdebatan pun bisa jadi akan muncul. Kira-kira mana yang akan menjadi prioritas? Mungkinkah SUGBK akan tetap dipakai untuk Piala Dunia U17, sedangkan konser Coldplay akan dipindah, misalnya ke Stadion Siliwangi? Terlepas dari polemik yang akan muncul, pertanyaannya siapa pelatih dan skuad Garuda Muda yang akan tampil nanti? Kalau merujuk pada skuad sekarang, harusnya yang berlaga adalah tim bekas juara Piala AFF U16 lalu di Yogyakarta. Tim itu dibesut oleh Bima Sakti dengan pemain macam bek Iqbal Gwijangge, gelandang seperti Vigo Dennis, Kaviatur, dan striker andalan mereka Arkan Kaka. Kendati begitu, belum ada pengumuman resmi skuad dan pelatih yang akan berlaga di Piala Dunia U17, setidaknya ketika naskah video dibuat. Kegagalan Bima Sakti membawa timnas Indonesia U17 ke Piala Asia U17 akan menjadi catatan. Menimbang kekuatan skuad timnas yang akan berlaga di Piala Dunia U17 nanti, kabarnya PSSI akan berupaya untuk menaturalisasi beberapa pemain. Mereka diantaranya adalah Mahesa Ekayanto dan Welber Jardim. Mahesa Ekayanto adalah seorang keturunan Indonesia Belanda yang punya 2 paspor. Pemain berusia 16 tahun itu kini tampil di klub Divisi 2 Eredivisie Dordrecht. Yang kedua ada Welber Jardim, pemain yang juga punya 2 paspor, Brazil dan Indonesia, yang kini bermain di Akademi Sao Paulo. Pemuda berusia 16 tahun tersebut juga sudah banyak menuai prestasi bersama Akademi Sao Paulo. Bahkan, ia sering dijuluki sebagai Neymar dari Indonesia karena gaya mainnya disebut hampir mirip dengan Neymar. Lalu, bagaimana peluang Garuda Muda nanti? Indonesia akan berada di plot 1 drawing. Kemungkinan besar dapat menghindari lawan-lawan yang berat. Drawing nantinya akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2023 dengan tanggal yang belum ditentukan. Dengan berada di pot 1, Indonesia bisa jadi tidak akan satu grup dengan para unggulan. Brazil, Argentina, Inggris, Jerman, Prancis, Polandia, Spanyol sampai tim seperti Meksiko dan Burkina Faso akan menjadi tim unggulan. Indonesia bisa jadi tidak akan melewati fase grup yang sulit. Peluang timnas Indonesia lolos dari fase grup juga terbuka lebar. Dan bukan tidak mungkin kalau Indonesia akan melaju jauh di Piala Dunia U17 mendatang. Faktor tuan rumah dan pendukung fanatik juga jadi tambahan semangat bagi Garuda Muda nantinya. Apapun itu, ini adalah kesempatan berlian bagi Indonesia tampil di Piala Dunia U17.
Sebab sebelumnya tim asuhan Bima Sakti ini lolos ke Piala Asia U17 saja tidak. Rekan kakak dan kolega sebelumnya kalah telak 5-1 dari Malaysia di kualifikasi Piala Asia U17. Alright guys, itu dia apa pendapat teman-teman berkenaan dengan video tadi guys. Itu dia, Indonesia berkesempatan untuk menjadi tuan rumah untuk satu lagi event dunia guys, iaitu Piala Dunia U17, dan kali ini diharapnya berjalan dengan lancar kerana Israel tidak lolos. Jadi ini adalah peluang terbaik untuk timnas U17 ni pergi lebih jauh kerana mereka tidak berada dalam pot tim-tim yang unggul lah guys. So, ini adalah satu peluang kerana bermain di tempat sendiri dan juga di depan pendukung-pendukung fanatik sendiri guys. Alright guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di kolom komentar di bawah guys. Kepada teman-teman yang masih lagi belum subscribe, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Kita jumpa dalam video reaksi akan datang guys. Assalamualaikum.